Kita sambut kedatangan yang terhormat Perdana Menteri Australia. Sejak PBB didirikan bertahun-tahun yang lalu, Australia ada di sana pada awalnya dan kami masih di sini hari ini. Karena kami percaya bahwa perbedaan dapat diselesaikan melalui dialog dan saling menguntungkan serta saling menghormati. Karena kami percaya bahwa tatanan berbasis aturan internasional sangat penting untuk stabilitas global, keamanan dan kemakmuran. Kami pun tahu bahwa Anda tidak dapat memiliki kemakmuran dan tanpa perdamaian. Dunia sangat kompleks dan diperebutkan banyak. Secara fatal melihat dunia yang terpolarisasi di mana negara-negara yang merasa terdorong untuk membuat pilihan biner. Australia akan terus menolak jalan ini. Australia akan terus berusaha untuk secara jujur mempertahankan aliansi besar dan kemitraan komprehensif kita dalam memperbaiki yang baik dari teman-teman kita yang hebat dan kuat hingga tetangga keluarga pulau kita yang lebih kecil mendekati ulang tahunnya yang ke-75 tahun depan. PBB harus mereformasi dan berevolusi untuk efek respon menghadapi tantangan ke-21 dan untuk memenuhi mandat. Intinya, PBB harus memperhatikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang selalu menjadi dasar bagi upaya PBB dan keberhasilan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional, menghormati kedaulatan dan kemerdekaan semua negara, serta pasar terbuka yang memfasilitasi arus bebas perdagangan dan modal dan gagasan kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berekspresi menghormati HAM. Dan memerangi kerugian, diskriminasi, dan penganiayaan berdasarkan distabilitas gender, agama, seksualitas sosial, ras atau etnis. Ini adalah nilai demokrasi liberal yang mendukung PBB. Pada awal berdirinya ini adalah nilai-nilai Australia. Kami percaya mereka harus tetap menjadi prinsip dan nilai panduan untuk PBB ke masa depan. Jalur alternatif Lewis Cordon denominator umum fraksionalisme dan relatisme adalah jalan bunyi PBB adalah penjaga utama dari urutan berbasis aturan itu, juga penjaga mekanisme untuk dialog dan adjudikasi menopang. Mereka memiliki tugas yang menantang di depan. Untuk bagian Australia akan terus mempraktekkan apa yang kami khotbahkan bulan lalu, meratifikasi perjanjian maritim untuk menetapkan batas laut baru dengan Timor Leste. Ini mengikuti yang konsiliasi yang pernah dimulai di bawah konvensi PBB tentang hukum laut. Ini menunjukkan bahwa PBB dan norma-normanya adalah pusat pendekatan berbasis aturan kooperatif terhadap tantangan global di Pasifik. Kami juga mengingatkan Australia adalah sebagai mitra pembangunan tunggal terbesar untuk negara-negara Kepulauan Pasifik adalah respon naluriah untuk Australia yang konsisten untuk kepentingan nasional kami yang jelas dan komitmen kami terhadap keluarga Pasifik kami. Kami meletakkan akhir tujuan ini bahwa Pasifik Barat daya aman dan strategis stabil secara ekonomik, berdaulat secara politik, dan berkelanjutan lingkungan pekerjaan PBB di kemitraan, dan Australia juga telah membantu Pasifik yang lebih berkelanjutan dan tangguh untuk mendukung aksi iklim lokal dan ketahanan untuk memperjuangkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan anak perempuan untuk mendukung peningkatan berkelanjutan dalam hasil kesehatan dan untuk meningkatkan perdamaian regional. Termasuk melalui proyek dukungan referendum Bougainville hari ini, saya ingin untuk mengambil kesempatan meskipun untuk berbicara tentang Australia terhadap tantangan lingkungan global yang besar. Pertama-tama, bagaimana Australia bertindak terhadap sektor Ocean. Australia adalah benua pulau. Australia memiliki yurisdiksi maritim terbesar ketiga di dunia, membentang di Great Southern Ocean hingga Pasifik dan India yang luas lautannya. Lebih dari 85% penduduk Australia tinggal hanya dalam jarak 50 km dari pantai. Penduduk asli Australia telah terhubung dengan darat dan laut kita selama lebih dari 65 tahun.
lautan telah menghubungkan Australia dengan dunia sebesar 99%. Berdasarkan volume di bawah laut pada tahun 2025, industri kelautan misterius akan menyumbangkan sekitar 100 miliar setiap tahun untuk perekonomian kita, sehingga kemakmuran dan keamanan kita bergantung pada UU yang ditetapkan untuk mengatur kebebasan navigasi Vietnam. Dulu, yang lebih dekat ke rumah melindungi lautan kita juga merupakan salah satu tantangan lingkungan paling mendesak di dunia. Untuk melindungi lautan kita, Australia berkomitmen untuk terus memimpin tindakan-tindakan mendesak dan memberikan sanksi terhadap orang-orang yang mencekik eksploitasi perikanan yang berlebihan untuk mencegah kerusakan habitat laut, yang tentu saja untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim. Para ilmuwan di Australia memperkirakan bahwa hanya dalam waktu 30 tahun, berat plastik kita mungkin melebihi berat ikan di lautan baru-baru ini. Hanya mengumumkan bahwa Australia akan melanggar ekspor limbah plastik, gelas, kertas, dan dasi, dan mengantisipasi bahwa pada mulai dari tahun 2020 sekitar 1,4 juta ton bahan daur ulang yang kuat. Australia juga memimpin dalam penelitian praktis dan mengembangkan menjadi daur ulang dan merubah plastik ke jalan, memproduksi 100% botol PET daur ulang dan menangkap metana dan limbah untuk menciptakan energi. Teknologi baru datang inline dengan potensi untuk mendaur ulang plastikan bekas menjadi plastik baru yang berharga, menciptakan ekonomi plastik yang melingkar. Ini termasuk bioplastik, mengganti plastik yang dapat dikomposkan, dan teknologi seperti katalytic hydrofracture sebagai sebuah teknologi desain Australia yang inovatif yang mengubah plastik telah habis masa pakainya menjadi wax, diesel, dan plastik baru. Inovasi menunjukkan kepada kita bahwa ekonomi sirkular yang sesungguhnya tidak hanya mungkin tapi juga dapat dicapai dan tentu saja penting. Dan sebagai warga Australia kami bermaksud melakukan lebih banyak. Orang Australia telah menginvestasikan 67 juta melalui pemerintah kami dalam rencana investasi daur ulang Australia. Fokus kami adalah untuk menciptakan lingkungan investasi yang tepat sehingga teknologi baru dikomersialkan, mencegah polusi memasuki lautan kita, dan menciptakan produk baru yang berharga. Australia mendukung panel tingkat tinggi untuk ekonomi laut yang berkelanjutan, dan kami bekerja melalui Organisasi Maritim Internasional untuk mengatasi cara pengiriman berkontribusi terhadap polusi plastik di lautan ke Australia, mendukung pekerjaan G20 pada sampah plastik laut dan visi Samudra Biru ASCA yang diperjuangkan oleh Perdana Menteri Abe. Kami menyambut kontribusi dan kepemimpinan dari bisnis dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan ini, untuk mekanisme Australia sendiri yang berliku-liku di sekitar laut yang dipimpin industri untuk berinvestasi dalam teknologi daur ulang baru dan mengurangi limbah plastik di sungai, pantai, dan lautan dalam skala global sangat penting untuk jalan ke depan. Kita juga harus bertindak meskipun untuk menjaga keberlanjutan perikanan kita tidak berarti menindak penanganan ikan ilegal, karena ada terlalu banyak negara berdiri sementara warga negara mereka mencuri mata pencarian tetangga mereka. Australia bertindak tidak hanya dalam etrus kita sendiri, tapi membantu keluarga Pulau Pasifik kami mengurangi penanganan ikan ilegal yang menghabiskan stok ikan Kepulauan Pasifik yang mengandalkan itu untuk pekerjaan mereka dan untuk pendapatan dan ketahanan pangan mereka. Kami juga telah bekerja sama dengan dari kita juga telah bekerja sama dengan Indonesia, dan saya mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo. Kami berkomitmen untuk rencana aksi untuk memerangi penangkapan ikan secara ilegal di Asia Tenggara, dan kami berterima kasih kepada Indonesia atas kepemimpinan regional mereka, dan kami bekerja dengan organisasi regional untuk meningkatkan tata kelola perikanan, serta kami menyediakan kapal troll ke total 13 negara yang didukung pengawasan udara melalui program keamanan maritim Pasifik. Kami dan negara-negara
Kepulauan Pasifik untuk membantu mereka mengawasi ikan serta penangkapan ilegal mereka sendiri. Kami memimpin upaya untuk melestarikan habitat alami dan keanekaragaman hayati, termasuk melalui kemitraan dengan negara lain untuk melindungi burung migran dan habitatnya, dan kami telah bekerja keras untuk mencegah pemburuan paus komersial dan untuk mengakhiri pemburuan paus di Samudra Selatan. Australia membentuk kemitraan internasional untuk karbon biru di tahun 2015 dengan tujuan melindungi dan melayani bakau, rawa, pasang surut, dan rumput laut untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dan Great Barrier Reef kami tetap menjadi salah satu area keindahan alam paling murni di dunia. Jangan ragu untuk mengunjungi terumbu kami yang hidup dan tangguh dilindungi serta di bawah rencana pengelolaan terumbu karang terhadap di Komite Warisan Dunia UNESCO. UNESCO telah menemukan bahwa pengelolaan terumbu karang kita di Australia sangat canggih dan dianggap oleh banyak orang sebagai standar emas untuk kawasan lindung laut skala besar. Rencana berkelanjutan jangka panjang sejumlah 2 miliar terumbu karang Australia tahun 2050 didasarkan pada ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia mengacu pada analisis dan pengalaman selama 40 tahun yang didukung oleh otoritas Taman Laut dan Great Barrier Reef. Dukungan berkelanjutan Australia untuk terumbu karang serta ilmu kualitas air akan memastikan bahwa Great Barrier Reef kami akan menjadi salah satu warisan dunia yang dikelola dengan baik di situs dunia. Sekarang, Australia juga melakukan tindakan nyata terhadap perubahan iklim dan kita telah mendapatkan hasil di mana kita berhasil menyeimbangkan tanggung jawab global kita dengan kebijakan yang masuk akal dan praktis untuk mengamankan lingkungan dan masa depan ekonomi kita. Meskipun internal Australia dan kritik global tentang perubahan iklim rela mengabaikan lagi pencapaian kita sebagai fakta yang tidak sesuai dengan narasi yang ingin mereka proyeksikan tentang kontribusi kami. Australia hanya bertanggung jawab atas 1,3% emisi global Australia. Australia melakukan bagian kami dalam perubahan iklim dan kami menolak saran apapun yang sebaliknya pada tahun 2020. Australia akan mencapai lebih daripada kami. Kyoto mengurangi emisi gas rumah kaca kami sebesar Tokyo mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 36,7 juta ton lebih dari yang dibutuhkan untuk memenuhi target mengurangi emisi gas rumah kaca kami sebesar 367 juta ton lebih dari yang dibutuhkan untuk memenuhi target Kyoto 2020. Kami sekarang ada beberapa anggota baik di forum ini atau OECD yang dapat membuat klaim ini. Perkiraan terbaru kami menunjukkan bahwa emisi perorangan dan integritas emisi ekonomi kita berada pada level terendah dalam 29 tahun. Dalam 2012 diperkirakan Australia akan melepaskan sekitar 693 juta ton emisi pada tahun 2020. Pada 2018, perkiraan ini telah turun menjadi 540 juta ton sektor kelistrikan Australia. Australia menghasilkan lebih sedikit emisi pada tahun tersebut. Hingga pada Maret 2019, emisi dari sektor kelistrikan Australia menjadi 15,7%, rendah dari puncak yang tercatat pada tahun hingga Juni 2009, dan sementara kami adalah negara yang kaya sumber daya. Penting untuk dicatat bahwa Australia hanya menyumbang sekitar 5,5% dari produksi batu bara dunia, sehingga setelah memenuhi dan kami akan melampaui target Kyoto, Australia juga akan memenuhi komitmen Paris dan kami akan mendukungnya. Kami telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26-28% di bawah tingkat 2005 pada tahun 2030 ini sebagai kontribusi yang kredibel, bertanggung jawab, dan dapat dicapai untuk tindakan perubahan iklim global yang mewakili separuh emisi kami perorangan di Australia atau pengurangan 2/3 emisi per unit kubah bruto produk stitch di pusat upaya domestik kita adalah rencana solusi iklim ketiga $1,5 miliar yang berhasil saya ambil sebagai Perdana Menteri pada pemilihan nasional baru-baru ini, yang mendukung proyek-proyek praktis seperti menangkap metana dari penghijauan limbah lahan terdegradasi dan karbon tanah melalui iklim kita. Rencana solusi kami yang mendukung transisi ke energi terbarukan dengan proyek-proyek seperti
proyek stasiun pompa air terbesar di belahan bumi selatan, dan kami berinvestasi secara signifikan dalam penelitian dan pengembangan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan keahlian bisnis yang baik untuk mengkomersialkan teknologi terbarukan dan mengintegritaskan energi terbaru ke dalam jaringan listrik kita. Australia sekarang memiliki investasi per kapita tertinggi dalam teknologi bersih dimanapun di dunia, dan 1 dari 5 rumah tangga Australia memiliki tata surya atap. Pada tahun 2018, 13,2 miliar dolar yang diinvestasikan dalam teknologi energi bersih di Australia. Bangunan ini diperkirakan 10 miliar diinvestasikan pada tahun 2017, dan kami juga melakukan hal yang benar oleh tenaga kami. Kami baru-baru ini berkomitmen untuk menginvestasikan lebih dari 500 juta dolar Australia selama 5 tahun ke depan dari 2020 untuk perubahan iklim dan ketahanan energi terbarukan di Pasifik. Kami telah memutuskan untuk menginvestasikan ini secara langsung dari dalam pembangunan luar negeri internasional kami, daripada dengan memberikan kontribusi anggaran tambahan ke dana iklim global Korea. Ini memungkinkan kami untuk menargetkan dukungan kami secara langsung ke negara-negara kepulauan Pasifik, memastikan mereka menerima dukungan ini secara langsung dalam waktu yang tepat dan lebih tepat sasaran. Mode pada saat ini memberikan transparansi yang lebih besar, keadilan dan akuntabilitas bagi pembayar pajak Australia, dengan tepat menuntut perhatian dan dukungan dari pemerintah mereka untuk mengatasi tantangan signifikan di dalam negeri dalam meningkatkan ketahanan terhadap keringanan melalui investasi kami dalam infrastruktur jaringan air nasional. Kami juga berkomitmen dengan negaranya ke protokol Montreal, sebuah perjanjian yang akan membantu melindungi dunia ini sebagai pelapisan zona yang akan menerangi perubahan iklim, dan protokol Montreal Australia akan lebih mempercepat upayanya, dan kami menggunakan HCFC 60% lebih dari sedikit daripada yang diizinkan. Dapat dengan bangga memberitahu Anda bahwa Australia berada di jalur yang tepat, memenuhi komitmen dan mendesak semua negara lain untuk melakukan hal yang sama. Semua ini menambahkan tindakan signifikan dan komprehensif oleh Australia dalam menanggapi tantangan lingkungan terbesar di dunia tahun depan dan hari ini. Saya ingin meyakinkan semua anggota bahwa Australia membawa bobotnya sendiri dan lebih seperti yang selalu kita miliki. Kita adalah negara yang murah hati, yang memainkan peran kita dalam mengamankan masa depan kita bersama, mereformasi aturan tata kelola global, menentukan standar umum untuk memastikan global konektivitas di masa depan digital, mencegah konflik kapasitas pembangunan nasional yang mendukung proyek kesehatan penting, serta melindungi lautan kita dan mengambil tindakan terhadap perubahan iklim dan mendapatkan hasil. Pemimpin, saya mendapat banyak surat dari anak-anak di Australia yang prihatin tentang masa depan mereka. Saya menganggap mereka sangat serius, dan saya sangat menghormati keprihatinan mereka, dan memang saya menyambut semangat mereka, terutama ketika mereka datang di lingkungan mereka. Dorongan saya adalah selalu berusaha untuk merespon secara positif dan mendorong mereka untuk memberikan perspektif dan terutama untuk membangunkan harapan, untuk memfokuskan pikiran mereka dan mengarahkan energi mereka ke solusi praktis. Yang hal-hal yang dapat mereka lakukan adalah perilaku positif yang memberikan hasil abadi bagi mereka, untuk mendorong mereka supaya belajar lebih banyak tentang teknik, sains, teknologi, dan matematika. Karena melalui inovasi penelitian sebuah perusahaan bahwa pekerjaan praktis untuk berhasil mengelola tantangan lingkungan kita yang sangat tercapai, kita harus menghormati dan memanfaatkan semangat dan apresiasi kita kepada generasi yang lebih muda atau dan kita harus waspada terhadap orang lain yang akan berusaha untuk menambah lebih buruk lagi, untuk mengeksploitasi kecemasan mereka untuk agenda lain. Kita juga tidak boleh membiarkan kekhawatiran mereka diabaikan atau dikurangi, karena ini juga meningkatkan kecemasan mereka secara tidak perlu. Apa yang dilakukan orang tua jika tidak? Kita memiliki hak tidak hanya untuk masa depan mereka, tapi untuk optimisme mereka di atas segalanya. Kita harus membiarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi remaja dan menjadi remaja, sementara kita melakukan pekerjaan yang positif bersama untuk memberikan solusi praktis bagi mereka dan masa depan mereka. Percaya diri, sekali lagi, saat Australia berdiri di sini, bahwa bersama-sama kita memiliki kecerdasan dan kapasitas dan kemauan untuk mengatasi tantangan yang akan menghadang kita, sama seperti mereka yang telah datang sebelum kita di tempat ini, telah melakukan konsistensi dan nilai-nilai yang telah membuat itu. Mungkin saya terima kasih banyak atas perhatian Anda.